Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, juga seorang istri dari seorang hamba Tuhan, seorang mama yang selama ini terlibat di bidang pelayanan kaum wanita. Dan tema yang kita angkat memang bicara soal women ministry, dan beliau adalah orang yang tepat yang kita hadirkan untuk berbincang-bincang dalam podcast kita kali ini. Saya akan menyapa tamu kita gitu ya. Bu Ruth, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih loh Bu Ruth berkenan hadir di podcastnya Bukti Buka Hati. Iya. Nah, saya tahu Anda sibuk di tengah-tengah kehidupan pelayanan maupun keluarga gitu ya. Nah, Anda sudah menyediakan waktu, terima kasih. Iya. Kita bincang-bincang sedikit ya Bu Ruth ya soal pelayanan women ministry gitu ya. Nah, Bu Ruth bisa cerita sedikit nggak ya, kok bisa kepikiran jadi hamba Tuhan lalu dapat pasangan juga hamba Tuhan gitu ya? Mungkin maksudnya cerita panggilan ya? Ya boleh, ya? boleh. Oke. Ya dulu sih memang dari kecil sih pingin jadi hamba Tuhan. Waduh, ini cita-cita yang luar biasa ini. Kalau tahu saya anak-anak cita-citanya ya jadi dokter, jadi apa gitu ya, model gitu ya. Iya. Lalu dijebloskan oleh mama saya. Oke. Karena mama itu kan hamba Tuhan ya. Oke. Lalu saya sering ngeliat mama khotbah di atas mimbar, wih keren ya. Iya, oke. Orang itu lihat ngangguk-ngangguk gitu. Nah, saya suka main-main di Loh, mimbar. papa sendiri hamba Tuhan juga? Mama. Mama aja? Oke. Mama aja, papa dokter. Oh, papa dokter, kenapa biasanya nggak jadi dokter? Nah itu. Wah, berarti mama lebih berpengaruh ya? Iya, mungkin otaknya nggak nyampe ya. Aduh, gitu ya. Nah. Gitulah ya ceritanya. Jadi memang diharapkan itu yang paling kecil itu jadi dokter juga gitu kan ya. Oh, Anda Ya, paling kecil? Ya, paling kecil. Oke. Kakak-kakak itu ada 4. Ada yang jadi dokter? Nggak ada. Gitu. Waduh, eman gitu. Eman ya. Ya. Ya itu. Jadi pas masuk SMA kok rasanya masuk IPA belum kayak jiwanya gitu ya. Terus lama-lama juga pelayanan saya senang. Saya juga akhirnya ketika diteguhkan melalui firman Tuhan lewat KKR, saya angkat tangan dan disitulah panggilan Tuhan saya jalani. Oke. Gitu. Nah, setelah studi ya sampai selesai sekarang ya, sudah berapa lama terjun di pelayanan di gereja ini? Ya sekitar dari tahun 2000 berapa ya? Saya lulus itu 2016 itu anak saya lahir. Tahun 2014. Ya, oke. Nah, itu saya lulus. Itu Berarti, berapa tahun tuh? 8 tahun lah ya. Ya, 8 Kurang tahunan. lebih tahun 8 tahun ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kan bergabung nih di awal tahun ini di Gloria Kota Satelit ini gitu ya. Iya. Nah, ini kan pelayanannya itu sejak awal memang banyak melibatkan diri di kaum wanita gitu ya, kaum ibu ya itu ya. Sebenarnya sih panggilan saya itu kerinduannya itu ke anak muda. Anak muda. Cuman karena dulu pelayanan di gereja yang sebelumnya di rolling. Lalu yang terakhir juga di wanita. Wanita ya. Ya, saya memang secara pribadi ya. Apapun yang Tuhan tempatkan, ya saya mau gitu. Ya. Lah perbedaannya apa ini? Ketika Bu Ruth memegang melayani di Kaum muda. Kaum wanita di gereja sebelumnya dengan sekarang di gereja Gloria ini. Iya, saya sih masih belum terlalu kelihatan bener ya, karena memang baru beberapa bulan nih pegangnya. Ya kurang lebih sama sih. Ya, nggak ada terlalu perbedaan yang terlalu besar lah gitu. Mungkin ya usia mungkin ya. Kalau yang di sebelumnya karena daerahnya Manado dan orang Manado itu sering sekali ikut komisi-komisi. Pokoknya udah nikah langsung masuk komisi wanita gitu ya. Jadi banyak yang muda. Muda-muda gitu ya. Nah budaya ini kan antara Anda melayani di daerah Manado sekarang di Surabaya. Budaya yang paling kental perbedaannya ada nggak? Budayanya yang paling kental sih apa ya? Kalau budaya makan, pesta itu sana lebih suka makan apa sini yang lebih suka makan ini? Sana kayaknya. Oh begitu ya. Nah, berarti ibu-ibu di Glorian itu juga harus diajarin suka makan loh. Oh jangan nanti double size ya.
Justru saya pernah baca sebuah buku gitu ya. Ini bisa benar bisa salah gitu ya. Wanita yang size-nya cenderung besar gitu ya. Suaminya lebih bahagia katanya. Wah, puji Tuhan ya, saya termasuk berarti kalau kayak gitu. Saya nggak tahu betul apa enggak. Asumsi berpikirnya begini, kalau wanita yang size-nya lebih besar cenderung kan dia pasti doyan makan. Berarti dia akan suka masak. Jadi dia akan pilihkan makanan yang enak-enak kesukaan suaminya juga. Jadi suaminya lebih berbahagia kan. Oh iya, boleh bisa jadi itu pikirannya kayak gitu. Nah, ini bisa benar bisa salah. Saya nggak terlalu tahu, cuma saya pernah baca aja artikel seperti itu. Iya. Nah, sekarang kan ada di gereja Gloria Kota Satu megang kaum ibu ya, kaum wanita itu lah. Nah, kalau lihat itu ya di Surabaya gitu ya, khususnya di lingkungan Gloria gitu ya. Fenomena rentan usianya itu kan cenderung lebih dewasa atau lebih senior gitu ya. Betul. Nah, ada kesulitan nggak gitu Bu Ruth masuk pelayanannya begini? Ini supaya kelihatan pinter ya. Mau eksternal apa internal? Apa-apa cerita saja. Dua-duanya boleh. Nah, kalau dari internal karena saya ini usianya muda ya Pak Lim. Saya 32 tahun nih tahun ini. Jadi ya memang akhirnya kesulitannya wah masih muda ya gitu. Mungkin ada yang beranggapan wah anak kemarin sore lah, anak kemarin sorenya udah punya anak loh gitu kan. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi saya pun juga ya tetap belajar gitu ya. Tetap menjadikan posisinya memang umur sekian ya nggak boleh ngaco-ngaco ya, ngomongnya harus tetap sopan gitu. Jadi menunjukkan dengan apa yang menjadi teladan hidup lah. Seturut firman Tuhan itu yang jadi solusinya sih kalau di usia muda. Seperti Paulus ngomong sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan gitu ya. Iya betul. Nah, itu. Ya puji Tuhan gitu nah. Nah, kalau kita lihat begini ya, ini kan di banyak gereja gitu ya, itu ada kaum wanitanya, kaum ibu lah istilahnya. Dan nggak ada kaum bapaknya gitu. Walaupun saya tahu ada gereja ya, ada kaum ibu ya, ada kaum prianya. Tapi di lingkungan Gloria secara umum yang saya tahu ya, hampir lebih banyak kaum wanita gitu. Nah kenapa gitu ya? Justru apa wanita itu lebih banyak waktu gitu ya, sehingga dikasih wadah persekutuan di satu komisi gitu ya. Oh, saya sih juga kurang tahu ya kalau misalnya di gereja itu ada beberapa gereja yang kalau dulu ada kaum bapaknya saya. Ada kaum bapak ya? Gereja lama. Ada kaum bapak ya. Ada kaum bapak. Di Surabaya itu saya kok jarang ya. Ya pasutri ada lah pasangan suami istri betul. Ya. Tapi kalau yang khusus komisi bapak itu pria gitu ya. Ada memang tapi ya sangat sedikit gitu loh. Mungkin saja ini ya komunitas untuk bertumbuh itu ibu-ibu juga suka gitu loh kalau lebih suka ngumpul lah ya, ngerumpi gitu ya, sharing gitu ya. Nah di tengah-tengah pelayanan yang demikian itu ya, itu kan biasanya kan ada komponen hal utama yang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kaum ibu sehingga mereka merasa oh iya saya ingin terlibat di dalam komunitas wanita ini gitu. Maksudnya dari saya ya? Ya bisa dari Bu Ruth atau pandangan umum nggak apa-apa. Kalau saya sih ya kerjakan aja sebisa apa yang saya bisa lakukan. Ya Tuhan tunjukkan kemana saya ikut gitu ya. Memang kelebihannya begini Pak Lim. Jadi tadi berkaitan dengan kesulitan saya ya. Secara internal, saya secara pribadi saya masih muda melayani yang sudah usianya lebih jauh lebih berumur daripada saya. Nah itu sebenarnya bisa jadi kelebihan juga gitu loh. Karena yang muda-muda itu lebih tahu tren, ya gak? Lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan masa kini. Nah dari situ sebenarnya kekuatan itulah yang harusnya dibawa di dalam komisi wanita. Paling tidak kalau yang mereka yang sudah jadi anggota di komisi ibu gitu ya, siapa tahu punya mantu gitu ya. Mereka bisa lebih bisa mengikuti gaya yang ada gitu ya. Wah jadi, ini puji Tuhan ini. Ini mungkin saya ya belum terpikir ini. Mungkin baik ini boleh dilakukan di lingkungan Gloria ini. Ya. Jadi istilahnya ada yang dulu sempat wawancara dengan saya mahasiswa-mahasiswa saat
studi tentang komisi wanita gitu yeah. ya. Nah anak-anak itu pada takut gitu ya. Mahasiswa itu pada takut, aduh nanti kalau ditempatkan di komisi wanita itu gimana? Atau di lansia, wah jauh banget itu mama-mama gitu kan ya. Mereka udah takut duluan gitu. Saya bilang ke mereka, jangan takut, malah justru itu kekuatan kalian. Komisi-komisi yang seperti ini yang tradisional mungkin membutuhkan gebrakan, membutuhkan ide-ide kreatif. Nah itu kalian punya di jiwa muda itu. Sehingga mereka bisa ngikuti lah gitu ya, perkembangan yang ada lah. Nah sekaligus juga jangan lupa ya, jangan kehidupan teladan kehidupannya di kesampingan, tetap sesuai dengan firman Tuhan gitu. Ada pagernya istilahnya ya. Ini kan banyak ibu-ibu yang hadir gitu ya. Otomatis kan dengan sendirinya mereka harus menyediakan satu waktu khusus. Nah padahal di rumah kan ada tanggung jawab ya ada. Bisa sebagian sebagai ya memang ibu rumah tangga, tapi sebagian mungkin juga mereka aktif di dunia pekerjaan, dunia usaha gitu ya. Ada nggak yang apa ya dengan kondisi begini ini mereka curhat bagaimana membagi waktu mereka gitu? Memang susah sih. Kalau ibu-ibu itu banyak kesulitan tentang membagi waktu sebenarnya. Ya kayak saya aja secara pribadi juga saya susah gitu ya bagi waktu. Tapi lewat anugerah Tuhan, memang itu kemampuan ibu-ibu, Pak Lim. Pengatur waktu yang baik itu ibu-ibu, Bu. Jadi masak itu bisa sambil mandiin anak misalnya gitu. Terus bisa sambil multitasking lah. Iya, betul. Karena memang bukan kemampuan secara naluri sih. Jadi pria sama wanita sebenarnya kemampuan multitaskingnya itu sama. Tapi karena tuntutan akhirnya wanita itu lebih terlatih gitu. Jadi bisa membagi waktu dengan baik. Ya puji Tuhan sih ada lah ya pergumulan seperti itu. Tapi mereka masih kayak, saya butuh nih komunitas untuk menguatkan saya di tengah rutinitas yang begitu banyak. Lah ini kan kemarin kan barusan ulang tahun tau ya? Iya. Komisi wanitanya itu. Yang hadir gimana itu? Wah puji Tuhan banyak ya. Banyak. Cuman kemarin saya belum sempet tanya itu hadirnya berapa orang. Ya. Karena manual kan ya, dicentangin gitu absennya. Jadi ya saya nggak tahu. Tapi banyak puji Tuhan. Banyak ya. Okay. Yang daftar juga puji Tuhan banyak. Kalau di sebelum pandemi katanya 150 itu bisa sampai Pak Lim. Tapi ini sekitar 80 lebih. Ya ini pandemi. Ya puji Tuhan, bagus Tuhan. Itu jumlah yang menurut saya ya bagus. Ya. Gitu. Ini kan nggak masa yang memang nggak mudah juga. Iya. Nggak gampang lah ya, mereka bisa hadir gitu. Seru itu kemarin. Ya puji Tuhan seru sih. Tapi kita bikinnya simple Pak Lim. Jadi nggak terlalu banyak mainan atau apalah gitu ya, games atau apa enggak ada. Jadi ya kita simple aja, mereka datang beribadah, itu yang utama sih ya. Bersyukur bareng-bareng. Di gereja itu ada program-program khusus ya, khususnya untuk menolong para ibu lah gitu ya. Kan mereka sebagian itu mungkin juga mengalami pergumulan soal masalah pasangan hidup, juga masalah anak, kadang-kadang juga masalah pekerjaan suami gitu ya, kesulitan secara finansial gitu ya. Ada enggak tema-tema atau program khusus yang menolong mereka untuk melihat pergumulan ada dari perspektif kekristenan gitu? Memang kalau pergumulan yang kalau setahun ini memang saya kan masih baru ya buatnya gitu. Rencananya memang seperti itu gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu lebih fokus ke keluarga karena gereja juga lebih fokus ke keluarga, mesbah keluarga dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak ngobrolin tentang keluarga. Apalagi di masa pandemi ini kan mereka lebih banyak tatap muka gitu. Lebih banyak gesekannya. Jadi memang diperlengkapi dalam hal itu. Nah, di antara yang hadir gitu ya, yang mereka juga terlibat dalam pemuritan itu, kelompok GDG gitu. Iya, banyak yang terlibat juga sih. Ada berapa kelompok itu? Kalau di KW yang saya tahu baru dua cuman ya? Yang lainnya saya nggak tahu karena ini kan kelompok GDG-nya diaspora ya. Ya. Ada yang maksudnya mereka di apa ya dengan pembimbing yang berbeda di luar gitu ya, mentor yang berbeda ada, gitu. Ada. Jadi ada pengurus beberapa yang pegang kelompok. Kalau saya sendiri pegang 2. Cuman seluruh pengurusnya belum semua gitu yang pegang kelompok.
Ada juga yang lainnya, ibu-ibu yang mungkin di luar KW tapi ibu-ibu mungkin karis dan lain sebagainya itu juga masuk ya. Nah, ibu-ibu kan termasuk salah satu komisi yang istilah itu lebih rajin lah. Mereka ada waktu doa puasa gitu ya bersama gitu ya. Nah, komisi lain kan nggak ada gitu ya. Nah, itu sejauh mana manfaat menolong mereka gitu ya ketika mereka menjalankan satu bentuk disiplin rohani kayak ada puasa bersama gitu ya. Ya, kita di sini puasa bersama itu kita belajar ya mendisiplin dan terus setelah di dalam puasa itu ada sharing sebenarnya Pak Lim. Jadi di situ kita saling mendoakan, doa puasanya juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kita meyakini bahwa sebagai seorang wanita, kami ini wanita itu adalah tiang doanya keluarga, tiang doanya gereja juga gitu. Jadi dari situlah kita belajar untuk mandiri, kita belajar untuk mendisiplin diri. Mereka pun juga dari situ terberkati. Keluar dari sana mereka juga semakin intats karena ada sharingnya. Nah itu sih manfaatnya dari doa puasa itu. Jadi mereka jadi pribadi kita yang kan lebih sering kuat. dengar istilah orang begini loh. Di belakang suami atau laki-laki yang sukses itu ada wanita atau ibu yang hebat gitu ya. Iya. Mungkin itu perannya mereka gitu ya, mendoakan gitu ya. Ya kalau mendoakan memang betul. Tapi kalau peribahasa itu saya pikir suami juga harusnya sama-sama hebat. Kalau enggak suaminya hebat, ibunya juga susah ya mau hebat juga. Ya saya cuma hanya mengutip aja. Karena biasa baca bilang di belakang laki-laki yang hebat atau sukses itu ada ibu atau wanita yang hebat lah gitu. Iya, iya. Nah saya nggak tahu ini kan dalam ibu yang berdoa lah. Ya, pujian atau apa saya juga nggak ngerti, nggak terlalu paham gitu ya. Tapi sering baca lah istilah ini ya. Nah, paling tidak dia mungkin ingin mengatakan gitu ya kalau dari pepatah ini atau istilah ini gitu, bahwa sebenarnya keberhasilan seorang laki itu tidak dengan sendirinya, tapi ada yang mendukung gitu loh. Nah, iya gitu betul. Ya. Nah, ini kan begini di tengah-tengah gereja gitu ya, melihat kaum ibu yang ada gitu ya, khususnya kan di lingkungan gereja Tionghoa lah gitu ya, untuk menarik mereka yang dalam arti kata yang masih muda gitu ya, itu mengalami banyak kendala, kesulitan. Ya tentunya banyak faktor. Satu ya mungkin karena baru berkeluarga, anak masih kecil gitu ya, usaha juga mulai baru rintis gitu ya. Kepikiran nggak cara menolong mereka gitu? Untuk yang baru-baru gitu ya. Yang susah untuk ikut di dalam persekutuan. Kita sih memang kalau dari saya secara pribadi saya bilang ke pengurus, mari kita kunjungi. Dengan kita kunjungi, kita doakan, kita lebih tahu situasinya. Kalau di dalam masa pandemi ini kita belum pernah kunjungan lagi, itu kita akan jauh mundur ke belakang gitu, nggak mengerti itu apa yang menjadi pergumulan mereka. Nah ketika kita tahu pergumulannya itu apa, kita bisa fasilitasi, mungkin melalui firman Tuhannya yang menarik, bisa menjawab pergumulan mereka, mereka pun juga bisa datang. Lalu juga kita menjalin relasi itu yang terutama sih, Pak Lim. Jadi kalau misalnya relasinya oke, mereka pun juga sebenarnya sih mau ya untuk diberkati melalui firman Tuhan, ikut punya komunitas. Sebenarnya sih ibu-ibu itu kalau misalnya nggak ada komunitas pasti berat Pak Lim ya. Dengan tuntutan yang ada seperti itu untuk bertumbuh secara iman lalu juga menguatkan keluarga. Aduh susah kalau nggak ada komunitas Kristen yang bisa menguatkan. Jadi itu sebenarnya kebutuhan sih. Karena kan biasanya kan kaum ibu itu ya, terutama kalau baru-baru lah artinya berkeluarga. Mereka kan lebih fokus ya pada keluarga itu sendiri. Nah, sehingga ada sebagian pun kalaupun sebelumnya pernah bekerja, ada suami tertentu justru mengharapkan tuh nggak usah kerja aja di rumah aja, biar saya yang kerja gitu. Nah dengan pola pikir demikian kalau mereka mau beraktivitas di luar termasuk di gereja, ini juga kesulitan kan? Iya betul. Memang bisa sebenarnya dulu pandemi itu harusnya jadi masa penuaian. Karena ya bisa kan? Dilayani secara online gitu ya. Betul sekali. Jadi mereka tidak harus hadir tapi bisa mereka dijangkau. Bisa ikut ya. Cuman caranya ya seperti apa? Kita untuk membawa mereka lebih kreatif, mungkin dengan ibadah yang kreatif juga di dalam
virtual, ibadah virtual itu gitu. Nah dari situlah kalau misalnya mereka tertarik pasti akan terusan gitu ikut gitu. Kalau dulu di gereja sebelumnya memang banyak Pak Lim, malah justru di masa pandemi itulah banyak ibu-ibu yang ikut gitu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, konteks Alkitab itu justru kan banyak kaum wanita itu ya, kaum ibu yang justru memberikan sangat diri. Sangat hebat lah, lebih tough dibanding dengan banyak pria yang lain istilahnya gitu ya. Baik di dalam perjanjian lama kita mengenal ada banyak tokoh-tokoh Deborah misalnya gitu ya. Ya termasuk Ruth gitu ya. Nah, Esther ya. Ini kan orang-orang yang hebat sekali gitu loh, yang dipercaya untuk memimpin. Lalu di perjanjian baru gitu ya, ada banyak ibu-ibu yang justru dicatat dalam Alkitab itu ya. Memberikan dukungan secara finansial. Di situ ada Yohana, ada Maria, ada Magdalena dan banyak sekali lagi. Bahkan ketika murid-murid ada sebagian yang artinya itu ketika Yesus menghadapi perjalanan salib Via Dolorosa, justru yang lebih bertahan itu adalah kaum ibu gitu loh. Nah, dalam konteks sekarang gitu ya, Ibu Ruth lihat nggak fenomena itu ada sekarang di gereja? Iya banyak Pak Lim. Banyak ya? Ya buktinya kalau misalnya mereka lagi kesulitan finansial, siapa yang nopang? Banyak yang akhirnya masak ya kan? Masak buat support suami, support keluarga. Karena suami memang ya pekerjaannya mungkin ya, ya kita nggak bisa umumkan semuanya gitu ya. Tapi karena finansialnya menurun di masa pandemi ini, ya otomatis ibu-ibu juga akhirnya membantu lah ya, turun tangan gitu ya, dengan keahliannya salah satu juga kan ya masak gitu ya. Iya begitulah. Jadi salah satunya itulah. Masaknya enak mungkin ya. Iya. Mau nggak enak ya terus masak gitu ya supaya bisa dijual. Ya lama-lama jadi enak lah karena lakukan terus gitu ya. Dilatih ya. Sekarang kalau Bu Ruth sendiri ya, dengan anak yang kan masih dalam usia pertumbuhan gitu ya, masih kecil gitu ya. Nah, kendala apa yang paling besar di dalam pelayanan begini? Yang pertama ngatur waktu. Yang kedua adalah emosional. Gitu ya. Jadi harus diuji, itu harus sabar paling gitulah ya ceritanya. Jadi banyak situasi yang memang harus cepat gitu ya ditanggepin. Nah itu kalau cepet itu biasanya emosinya tipis gitu. Oh begitu ya. Itulah. Lah ini kan biasanya kan anak-anak juga bertumbuh gitu ya. Paling kalau saya lihat secara umum itu ya. Pengaruh yang lebih dominan itu kan biasanya itu kan mama toh. Dalam arti kata kan anak itu kan lebih dekat sama mama daripada papa gitu ya. Bukan karena mama itu lebih sabar harusnya begitu. Kan papa itu kan kalau ngomong itu kan kadang-kadang kenceng orang bilang ya. Sehingga anak merasa nggak tahan gitu ya. Jadi sama mama itu kan agak lembut gitu ya. Welas asih gitu dan seterusnya. Apa nggak begitu? Kalau saya singanya. Singanya ya. Wah tuh. Buka-bukaan. Ya. Singanya buat anak maksudnya Pak Li. Justru Pak Kristen yang lebih ngemong gitu ya. Iya sebenarnya kalau Pak Kris itu malah suara sedikit aja yang kencang dia memang udah takut gitu loh. Kalau saya memang lebih butuh effort yang gede gitu ya untuk lebih bikin dia takut. Cuman dia memang ya karena memang udah dari kecil itu dia lebih taat gitu loh istilahnya. Kalau sama bapaknya itu masih mencobai dia. Nah saya secara pribadi itu bertumbuh lebih dekat dengan mama daripada papa sungguhan. Ya, jadi sama papa itu ya ngomong itu ya istilahnya itu ala kadarnya gitu. Nggak bisa cerita banyak gitu ya. Tapi kalau sama mama itu bisa cerita banyak hal gitu ya. Kalau anak saya memang deket sekali sih. Saya tinggal kayak gini gitu, papanya lah yang mandiin, yang kasih suap gitu. Nah sekarang di tengah-tengah pelayanan di gereja Gloria gitu ya, harapan Bu Ruth itu apa sekarang? Secara pribadi dalam pelayanan di Komisi Wanita. Ya, saya ngutip satu firman Tuhan
buka contekan dulu. Boleh ya? Boleh. Ya, Mazmur 116 ayat 7 itu bilang gini. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi firman Tuhan ini tuh saya dapatkan dikala saya sudah melewati masanya gitu ya. Dan saya melihat, betapa baiknya Tuhan. Jadi memang di dalam kehidupan kita itu ada masa-masanya mungkin kita berada di dalam masa yang sulit luar biasa. Ngatur waktu susah, finansial susah, mungkin juga ada pergumulan antara relasi, mungkin juga ada sakit penyakit mungkin ya. Nah ibu-ibu pun juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah Mazmur ini dikatakan oleh pemazmur itu juga mengenai kehidupannya yang berada di dalam bahaya maut. Tetapi Tuhan meluputkan bahaya maut itu, dia bisa melewatinya dengan kebaikan Tuhan. Nah dari sini itu ungkapan pemazmur itu mengatakan betapa dia mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu juga memberikan yang terbaik bagi kehidupannya ya. Kasih Allah itu telah mendengar setiap seruan doa-doa dari pemazmur ini. Nah ibu-ibu pun juga seharusnya ya melalui firman Tuhan ini, ketika kita menghayatinya, yang kita butuhkan itu cuma satu, kita tenang aja. Ketika banyak persoalan yang datang, kayaknya udah kelabakan, gak bisa ngapa-ngapain Pak Lim, ya kita tenang aja lah. Tuhan itu kasih jalan yang terbaik, karena Tuhan itu telah berbuat kebaikan yang lalu, ya pasti juga akan memberikan kebaikannya sekarang dan selama-lamanya bagi setiap kita. Wah amin ini, wah ini luar biasa ini. Nah terakhir, ini kan di Glory itu kan ada wadah gitu ya, untuk ibu-ibu hamba Tuhan lah gitu lah ya. Bu Ruth juga bergabung di dalamnya ya? Ya, istri hamba Tuhan. Ya istri hamba Tuhan. Oh iya betul. Di dalamnya itu ya. Nah sejauh mana wadah ini memberikan manfaat lah istilahnya, kalau boleh saya katakan pakai istilah manfaat. Ya kalau saya secara pribadi saya jadi ada komunitas ya, Dikala kita sebagai hamba Tuhan nggak bisa sharing seutuhnya ke jemaat ya, sesama ibu-ibu misalnya, tapi ya kalau ada hamba Tuhan sama jemaat ya nggak semuanya ya bisa di-sharingkan. Jadi di situ saya punya komunitas buat sharing, saling menguatkan di tengah pelayanan gitu. Apalagi kalau misalnya yang pasangannya tidak sesama hamba Tuhan. Nah itu ketika sharing ini nyambung gitu loh Pak Lim. Jadi pergumulannya itu nyambung, lebih dimengerti. Kurang lebih mungkin ya istilahnya itu pergumulan yang suaminya hamba Tuhan dengan suaminya bukan hamba Tuhan. Itu memang beda sekali atau mirip-mirip? Kalau maksudnya kepada suaminya ya yang belum bukan hamba Tuhan itu ya mungkin karena ada perspektifnya yang berbeda gitu kali ya. Saya sih nggak terlalu memahami betul karena memang bukan di posisinya. Cuman kalau misalnya kita ngomong sama orang awam sama hamba Tuhan itu kan ya beda ya Pak Lim. Pak Lim bisa rasakan gimana ya ini kan ada pertemuan berkala loh rasanya ya. Ada persekutuan berkala yang dilakukan gitu ya. Ini kalau pertemuan berkala itu apa? Acaranya apa ini? Kita ada games ice breaking biasanya kayak gitu. Terus ada puji-pujian, ada firman. Firman itu dari kalangan istri hamba Tuhan sendiri atau ngundang ini? Ada sempat ngundang, ada yang juga kalangan istri hamba Tuhan juga gitu. Ada yang juga cuman bahas tentang Lectio Divina misalnya begitu. Sharing, nah itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dari situ kita bisa saling menguatkan, ada yang nangis-nangis misalnya. Ya pasti seru lah karena memang ya ibu-ibu secara umum lebih gampang sharing daripada bapak-bapak gitu ya. Iya betul kayaknya. Begitu sharing langsung seru gitu ya. Betul. Nah apalagi saya tahu beberapa hamba Tuhan kan istrinya juga mengalami pergumulan karena salah satu karena sakit gitu ya. Sering sharing mereka gitu. Iya, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Saling ngebanyol itu yang utama sih Pak Lim supaya nggak stres ya. Ya itu penting gitu. Jadi harus juga yang ringan-ringan lah istilahnya ya. Iya. Nah, saya sih berharap wadah istri hamba-hamba Tuhan ini bisa paling tidak menguatkan lah, menopang
istri-istri yang terlibat dalam pelayanan ataupun di dunia kerja gitu ya. Ya, betul. Betul. Puji Tuhan, ada wadah seperti ini gitu ya. Nah terakhir, Ya. ada yang ingin nggak Bu Ruth katakan kepada kaum ibu di gereja Gloria Kota Satelit ini supaya mereka diundang bergabung dalam kegiatan komisi gitu? Iya. Ibu-ibu, di dalam kehidupan kita itu ya, kita itu udah banyak tuntutan. Saya yakin dan percaya nggak ada yang sedikit tuntutannya ya sebagai ibu-ibu. Jadi ketika kita menjalani tuntutan itu, kita nggak akan mampu ibu-ibu melakukannya seorang diri. Kita butuh Tuhan, kita butuh komunitas untuk bisa saling menguatkan. Jadi ayo kita bergabung supaya kita bisa saling menguatkan. Terlebih lagi juga kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Ya, mari kita gabung KWVB ya. Mungkin KW yang lainnya juga di Gloria. Gitu ya, mari bergabung bersama-sama. Jadi ibu yang hebat gitu ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih ya Bu Rida untuk bincang-bincang kita kali ini ya. Saya percaya memberkati. Kita akan tutup dalam doa ya. Oke. Baik. Bapak, terima kasih dengan kehadiran Bu Ruth di tengah-tengah kesibukannya melayani maupun di keluarga ya Tuhan. Terlebih ketika bergabung di lingkungan Gereja Gloria Kota Satelit ini, kami bersyukur untuk kehadiran keluarga ini ya Tuhan. Dengan suaminya, dengan anak. Kami percaya ada rencana Allah yang indah bagi masa depannya. Kami tetap berdoa untuk pelayanannya bersama ke dalam tangan kasih daripada Tuhan, sehingga melalui kehadiran daripada penginjil Ruth ini, kaum ibu yang ada di Gereja Gloria Kota Satelit ini juga sungguh boleh diberkati. Mereka boleh mengalami pertumbuhan bersama-sama melalui kelompok GDG yang ada, pengenalan mereka kepada Tuhan. Mereka boleh berbagi, sharing satu dengan yang lain, saling meneguhkan akan pengharapan iman mereka. Tuhan juga berkati akan keluarga daripada penginjil Ruth ini ya Tuhan, ketika menampingi suami maupun anak-anak dalam masa pertumbuhan. Biar dari sungguh keluarga ini akhirnya menjadi teladan bagi kehidupan berjemaat secara keseluruhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang mengikuti akan acara podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya penginjil Ruth. Nah, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti episode demi episode. Kita akan bertemu kembali di episode podcast Bukti Buka Hati berikutnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.